I'm Love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang akan menjadi pasangan hidupmu. Jadi dia adalah sosok yang bakalan temenin kamu sampai masa tua. Jadi ini pasangan hidup ya. Perlu diingat kalau ini adalah collective reading. Jadi ini berbentuk general. General tuh dalam arti um, bukan hanya pilihannya cuma satu, enggak, pilihannya tetap dua, tapi yang namanya setiap pilihan kan yang milih bukan hanya dirimu, jadi kamu juga harus bisa memproses apa yang aku sampaikan. Kadang-kadang pesannya bisa ada yang vice versa, ada juga yang rasa dan tidak. Jadi di sini ada dua pilihan. Pilihan pertama ada yang ini adalah lapis lazuli, ini gede banget emang. Jadi ini pilihan kristal yang pertama. Nomor 1, ini nomor 2, This is so light. Ini nomor 2, pilihlah dengan intuisi. Jadi harus bisa mengenal diri sendiri. Pertama, tap into your inner self ya. Jadi dengarkan inner self kamu sendiri, dengarkan diri sendiri dalam memilih, karena setiap pesan yang kamu pilih secara intuitif, kamu ngedapetin sesuatu makna di situ untuk kehidupan dirimu. Jadi walaupun this is kolektif banyak orang yang aku baca, tapi tetap setiap pesan yang kamu ambil secara intuisi, kamu pasti akan mendapatkan maknanya di situ, akan mendapatkan sesuatu di situ. Oke? Perlu diingat kalau ini adalah readingan yang ada energi healingnya. Jadi dalam bentuk healing ini, bentuk energi healing yang aku kasih ke kamu itu bisa diterima saat kamu sudah mampu untuk ngerilis. Jadi niatkan untuk ngerilis apapun belenggu atau apapun masalah yang menyebabkan kamu butuh healing. Saat kamu sudah mampu untuk melepaskan, niatkan untuk menyerap energi healingnya. Kalau kamu ngerasa ngantuk, ngerasa pengen merem, jangan dilawan, ikutin aja, oke? Perlu diingat kalau misalnya yang namanya pilihan, salah satu caranya adalah menggunakan visualisasi untuk memilih dengan intuisi ya. Bisa dengan kristal yang aku kasih ke kamu, atau bisa dengan 1 atau 2, atau memang cara kamu, salah satu caranya untuk bisa memilih dengan intuisi adalah memvisualisasikan diri kamu datang ke aku dengan pertanyaan siapa yang akan menjadi pasangan hidupmu. Nanti aku yang bisa nunjukin pilihannya mana, atau kamu sendiri yang milih, oke? So, aku bakal langsung mulai aja ke pilihan pertama. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih lebih lama lagi. Halo semua, jadi ini adalah pilihan pertama. Ini udah aku meditasikan sebelumnya. Jadi ada 2 kartu tarot dari 2 deck yang berbeda. Ada 5 kartu tarot. 5 ya? Ya, ada 5 kartu tarot dari 2 deck yang berbeda. Di sini ada 2 jenis oracle card juga, tapi nanti aku tetap akan validasi, oke? Jadi kita buka dulu. Ini untuk yang pilih lapis lazuli. Oke. Secara energi kalian emang intuisinya juga udah kuat. Jadi aku akan langsung lihat ya. Aku nggak cek energi kamu dulu. Aku langsung lihat siapa pasangan hidupmu, siapa yang akan menjadi sosok orang yang akan nemenin kamu sampai tua. Oke? Di sini ada the Knight of Swords. Ada the Knight of Swords sama the Nine of Swords. Lalu di sini ada Three of Cups. Di sini ada Ace of Wands. Lalu ada the Strength. Oke. Kita ngomongin soal zodiak dulu ya. Walaupun aku nggak pernah menyaranin untuk terpaku sama zodiaknya, jadikan zodiak itu sebagai alat bantu untuk bisa memahami sifatnya. Oke? Di sini ada energinya Leo, ada energi Aries, ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, ada juga energi Sagittarius, ada energinya Libra, Gemini, Aquarius. Cek summarizing Venus and Vedic Rising kalau kamu main soal zodiak. Kalau misalnya dari energi Three of Cups, kalau kamu nanya siapa sosok orang yang akan menjadi pasangan hidup kamu, dia adalah sosok orang yang bisa dianggap teman.
Pertama, kamu akan memulai hubungan kamu sama dia berdasarkan pertemanan. Di sini dari Three of Cups kelihatan ya, kamu tidak terlalu banyak berharap untuk menjadi pasangan orang ini karena kamu di bawah santai aja nih gitu. Dia pun kayak gitu. Cuman there's some point in your life, di poin kehidupan kalian berdua saat sudah lama jadi temen. Oh, enggak nih, ini lebih nih dari sekedar teman. Karena yang kalian rasain itu lebih bukan sekedar sayangnya ke teman ya, tapi lebih seperti passionate. Jadi ada gairah yang timbul. Kamu berhubungan sama orang yang punya banyak um, skill. Aku ngelihatnya juga dia bukan tipe orang yang terlalu sabar. Jadi kalau misalnya aku lihat di sini, pertama dari The Nine of Swords, kekurangan dia adalah dia selalu pengen um, cepet-cepet ke future, cepet-cepet ke masa depan. Dia tuh orang kepo juga tentang masa depan. Tapi kalau misalnya di sini, kalau orang kayak gini biasanya gampang untuk bosan gitu. Dia gampang untuk bosan karena dia pengen cepet-cepet untuk menyelesaikan apapun yang ada di hadapannya. Nah, kalau dari energi The Knight of Swords seperti ini, dia adalah sosok orang yang bukan tipe yang sabar ya dalam suatu hubungan yang developnya tuh harus oke, kita tuh harus kayak gini menjajaki yang lama. Enggak, dia kalau misalnya sama pasangan, kalau dia udah menentukan oke, ini pasanganku, perjalanannya cukup cepat gitu. Cuman di sini memang ada pelajaran antara kamu sama dia karena dari The Strength sendiri, kalian sebenarnya dua orang ini kamu dan dia punya ego yang cukup besar, jadi saling dominan satu sama lain. Di sini ada pelajarannya, salah satu dari kalian harus bisa ngalah. Dari The Nine of Swords sendiri, dia punya banyak anxiety, punya banyak kecemasan, ada rasa minder. Cuman kalau dari segi physically dia tuh nggak ada masalah sebenarnya. Kalau dari The Strength, dia adalah sosok orang yang cukup kuat, orang yang penuh dengan wibawa, orang yang pemberani. Oh, ini orang pemberani banget. Dia bukan tipe orang yang memikirkan segala sesuatu tindakan kalau misalnya di depan matanya dia itu ada sesuatu yang tidak sesuai atau apapun itu yang menggerakkan empatinya, dia akan ngelakuin itu gitu. Jadi dia bukan tipe orang yang lama untuk mempertimbangkan sesuatu. Energi the sun sendiri, energi the strength sendiri, itu nunjukin kalau dia punya sifat yang otoritas ya. Jadi bagi dia kalau pasangan itu kepemilikan. Kalau misalnya bisa dibilang kamu itu milikku gitu, bukan milik orang lain. Kalau misalnya punya perasaan seperti itu, biasanya sisi posesifnya akan kelihatan sekali. Terus dari sini aku ngelihatnya dia cukup balance di kehidupannya dia, which is kalau kehidupan spiritual sama kehidupan dunia yang cukup balance. Aku ngelihat dia punya potensi untuk bisa menginfluence orang-orang sekitar. And then kalau dari sini aku ngelihatnya dia orang yang bisa dibilang cukup pintar untuk berdiplomasi. Jadi gini, misalnya ada si A sama si B, dia di tengah-tengah. Dia tuh bisa jadi penengah gitu. Kalau aku lihat di sini dia juga orang yang cukup pintar dalam mendengarkan sebuah curhatan. Dia tuh pintar banget kalau bisa ngasih saran atau kamu konseling apapun sama dia, dia juga bisa gitu. Karena kalau dari aku lihat di sini, dia orang yang cukup cinta damai. Dia nggak mau orang-orang yang dia cintain di sekitar dia memiliki sebuah masalah gitu. And then kalau aku lihat di sini, dia orang yang suka animal ya, dia suka hewan, dia punya peliharaan kalau aku lihat. So aku bakalan kasih validasi, kita cari validasi dari tarot deck yang lain. There's Spirit Guide, Angel of Power, like guiding answers. I'm assuming you can speak the truth. Give permission and protection to sensitive people who pick the lapis lazuli, who is the one that will be their lifetime partner. Lifetime partner for people who pick the lapis lazuli. Yang aku bingung tuh dia untuk kalian yang dealing sama maskulin ya. Untuk kalian yang dealing sama cowok, aku lihat dia punya facial hair, tapi dia nggak banyak gitu facial hairnya, jadi agak tipis-tipis. Untuk kalian yang berhubungan sama perempuan, dia adalah sosok orang yang punya struktur muka yang agak tegas gitu. Who is this person?
That will be a lifetime partner for the people who pick the lapis lazuli. Thank you. Di sini ada the Fool. Another the Strength. Okay. This is back and forth relationship ya. Kalau aku lihat back and forth, it mean kamu punya hubungan sama dia yang kadang-kadang dramatically close, secara dramatik sangat dekat, tapi ada space sometimes. Jadi gini, kayak deket, nanti udah gitu nggak deket, deket lagi nggak deket lagi, gitu terus hubungannya. Makanya aku bilang ini bukan saat pertama kali ketemu nggak langsung jadian gitu loh, nggak langsung jadi sesuatu. Jadi ini ada proses. Oke, yang kamu nggak ngeliat sama orang ini sebenarnya energinya aku ngeliat di sini banyak energi infinity ya. Kemungkinan kamu bakalan dealing sama seseorang yang energinya punya karmic relationship sama kamu. Jadi ada karmic relationship, it means kamu pernah menjalani hubungan sama orang ini di kehidupan kamu sebelumnya. Jadi ini bukan sesuatu yang kayak oh something bad soal karma, nggak gitu. Karena di sini ada energi judgment. Ada 2 kali the strength, itu nunjukin kalau ikatan kalian cukup kuat banget malah. Jadi orang yang mempunyai ikatan yang kuat, mau berapa kali pun reinkarnasi, dia akan ketemu lagi. Jadi ini adalah hubungan yang sudah terjalin sebelum kamu hidup di dunia ini. Jadi ada sebelum kamu direinkarnasi sekarang, punya kehidupan sebelumnya, kamu bertemu sama dia dan menjalin hubungan sama dia. Gitu, karena di sini sangat kuat. Aku lihat juga orangnya tipenya romantis. Dia suka hal berbau keindahan. Jadi gini, misalnya nih ya, dia ngeliat sesuatu yang indah, dia bakalan benar-benar takjub gitu loh. Terus dia sangat memperhatikan penampilannya dia, terutama fisiknya, cara dia berpakaian. Dari energi the Lovers, you can be dealing sama Gemini. Di sini kamu juga bisa dealing sama Scorpio dan Aquarius. Atau ada orang-orang yang berhubungan sama energi Libra, kalau lihat di sini. Karena di sini memang ada sisi dia yang sebenarnya indecisive. Pelan-pelan karena di sini ada choices. Aku lihat dari energi the Lovers sendiri, kamu sama dia sebenarnya punya ketertarikan yang luar biasa. Jadi saat ketemu, chemistry-nya sebenarnya gede. Cuman karena terpaku sama label, aduh dia teman aku nih gitu. Terus dia juga mikir, aduh dia tuh teman aku. Di situ tidak ada tidak ada force atau tidak ada kekuatan energi yang cukup kuat untuk bisa meruntuhkan si tembok kalian berdua. Kalau kamu nanya siapa yang akan menjadi pasangan sejatimu atau pasangan seumur hidup kamu sampai kamu tua, dia adalah seseorang yang bisa selalu ada. Karena dari energi the Fool sendiri, yang tadi aku bilang, kamu menjalani hubungan berdasarkan friendship, dan di sini ada sebuah kesetiaan. Karena startnya friendship, jadi ikatan yang kalian buat itu bukan hanya ikatan yang dasarnya dari nafsu, tapi memang dari rasa kasih sayang dan memang rasa tulus gitu. Terus kalau aku lihat di sini dia juga orang yang bisa dibilang suka jaji. Jadi kamu sama dia suka ngobrol atau suka berbincang, tapi temanya tuh kayak ngomongin orang gitu. Karena kalian berdua cocok untuk nilai orang-orang. Terus kalau aku lihat di sini, there's a past life ya, ini konfirmasi. Jadi kalau yang namanya past life, apapun yang kamu lakukan saat ini, mau kamu kemanapun pergi, mau dia kemanapun pergi, akan ada ketemunya. Jadi akan balik lagi gitu. But this person is very positive loh sebenarnya. Dia punya sisi protektif yang cukup kuat ya. Jadi saat dia sudah menemukan pasangan, jadi udah oke, memantapkan diri kamu tuh pasangan aku. Yang namanya protection itu bukan hanya kayak kepo kamu di mana, udah makan apa belum, enggak. Tapi dari segi fisiknya, dia bakal selalu jadi nomor 1 di depan, gitu. Oke? Jadi aku bakal lihat lagi. I'm going to see from ini ya, pesan dari herself-nya dia. Let's break that angel from power like I think it says. Message from their herself.
Sebenarnya ada sebuah hal yang terorkestra di sini. If you see di sini ada dua angels. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu akan terprotek. Dia pun seperti itu. Jadi it's the type of relationship yang sebenarnya harusnya kamu gak usah worry ya, gak usah khawatirkan, karena at some point di dalam hidup kamu nanti saat kamu sudah siap, kamu akan bisa bersama sama orang ini gitu. Jadi memang fasenya kamu menjalin sesuatu dulu nih sampai benar-benar dewasa, sampai bisa mengontrol sisi dirimu. Dia pun seperti itu. Who's this person? Oh, this is from the herself. Thank you. Ada Isis, Magic Manifesting. Your dream, vision, and goals are becoming reality. Stay focused. Jadi, mimpi kamu, apa yang kamu impikan, apa yang kamu inginkan, itu akan menjadi realita. Fokus. Phase and cycle. There's a beginning with every ending, illusion, a reveal, and realize. Jadi, yang aku bilang hubungan kamu sama dia it's like cycles. Jadi nanti ada awal mula, nanti ada ending, ada awal mula lagi. Itu selalu seperti itu. Jadi akan selalu terregenerasi hubungannya. Nah di sini aku ngelihatnya juga there's a protective energi ya yang aku lihat. Jadi mungkin bisa dalam keadaan dia sadar atau dia pun tidak sadar kalau secara energetic level dia itu melindungi diri kamu, sama kamu pun melindungi diri dia gitu. Ada sebuah ilusi-ilusi yang akan di-reveal kalau aku lihat di sini. Jadi dalam waktu dekat kamu akan tahu tentang sesuatu hal sih. Gitu. Cuman kalau kamu nanya apa spesifik, itu tidak bisa jawab karena yang boleh tahu hanya dirimu. Di sini bisa comes from your dreams, bisa datangnya dari mimpi, bisa datangnya dari saat kamu meditasi mendapatkan ilham atau saat memang lagi ngobrol gitu. So, kita lihat dari sini ya. Why do I just take this? This is a love message. Elevation, you're making the conscious decision to rise your vibration of love. Jadi, sarannya, rising your vibration dari apa yang kamu makan, dari apa yang kamu lakukan. Diet. Yang namanya diet, it's not bukan hanya diet makanan. Aduh, aku gak makan french fries, aku gak makan cheeseburger, gak hanya itu. Yang namanya diet adalah sesuatu yang kita take, yang kita ambil, yang kita masukkan ke dalam diri kita. Informasi, energi, pola pikir, itu kita masukin kan. Ini ada di dalam diri. Jadi diet untuk hal-hal yang baik saja. Jadi vibrasinya kamu naikin. Gini, let's say kayak misal kamu suka baca buku lah. Itu kan bagus ya untuk diri kita sendiri. Semakin kita banyak baca buku, semakin kita nambah ilmu. But there's something yang kayak reading gosip atau reading hal-hal yang sebenarnya udah gak penting lagi, itu coba di-cut gitu. Okay? Atau mendengarkan sesuatu lah, kayak misalnya mendengarkan podcast atau mendengarkan apapun. Kalau misalnya memang itu tidak dalam bentuk sebenarnya untuk kepentingan diri kamu, lebih baik kamu cut. Jadi udah belajar untuk diet untuk hal itu. Okay? Di sini ada loyalty, your reliability demonstrates your loving sense of devotion and consistency of being. Kamu semakin fokus dan semakin devotion itu is like taat akan giving love, memberikan atau menunjukkan potensi kamu di dalam percintaan lah. Jadi saat kamu lakuin sesuatu secara tulus, itu bakalan bener-bener nunjukin ke semesta kalau misal kamu ready. And then aku bakal lihat dari sini. Oke, dia orang yang akan membawa banyak miracle ke dalam hidup kamu, membawa banyak kebahagiaan dan keajaiban dalam hidup kamu. Di sini ada stillness. Dia sosok orang yang aku lihat anggun sih. Kalau misalnya dari segi fisik, dari segi pembawaan dia anggun. Cara dia berjalan, cara dia membawa diri itu penuh dengan keanggunan. Terus di sini ada wonders. This person love to explore. Jadi kalau secara
Dari sini aku ngeliat adalah oke, dia adalah sosok orang yang intuisinya bagus. Terus aku ngelihatnya saat dia datang ke dalam hidup kamu, dia membawa good vibes. Jadi energinya sangat positif. Jadi dia benar-benar bakal repelling atau menghilangkan energi-energi negatif. Jadi kamu jangan surprise kalau saat dia masuk ke dalam hidup kamu akan banyak orang-orang yang tiba-tiba ngilang tanda kutip karena memang secara energi walaupun dia tidak sadar ngelakuin itu, energi positifnya ngebantu dan memberikan dampak untuk menghilangkan energi negatif di dalam kehidupan gitu. So aku bakal lihat dari sini, aku bakalan cek auranya. Sebenarnya I see di sini a lot of green, purple, blue. Just read guidance of tell me about this person now. Okay, there's a green and purple. Thank you. Money, luck, prosperity, growth, and nature. Jadi dia sangat pintar banget ngolah uang. Pertama kayak gitu, kedua dia adalah orang yang cukup beruntung dalam keuangannya. Jadi dia tidak akan ngerasa kekurangan. Selalu ada, selalu ada, selalu ada. Justru ada prosperity, growth, and nature. Uang bagi dia tuh kayak tanaman. Dia pupuk itu, dia siram itu, dia rawat itu tumbuh dan tumbuhnya terus-terusan ke atas gitu. Jadi itu jadi savingnya dia bagus, cara dia berinvestasi juga bagus, and then dia sosok orang yang suka hal-hal yang berbau nature, suka alam. Aku ngeliatnya dia juga bakalan ngajak kamu untuk liburan sih. Ini buat what? Ya ini ada yang ke pantai atau ke gunung ya, but emang mostly kamu bakalan banyak ngeliat hal-hal yang berbau green. Berbau green kayak dia bakalan ngebawa kamu ke tempat yang banyak kehijauan gitu. Ini ada purple, dia punya intuisi yang bagus. Aku ngeliatnya dia juga biasa untuk melakukan pemahaman itu ya, kenapa dia mendapatkan ilham atau dia kenapa mengerti tentang sesuatu hal. Jadi dia terbiasa untuk melakukan meditasi atau bahkan melakukan perjalanan spiritual. Terus kalau aku lihat di sini, this is divination. Dari awal aku bilang dia tuh suka hal-hal yang berbau masa depan, jadi kemungkinan dia juga bisa menerka apa yang akan terjadi di masa depan. Cuman yang namanya divination itu biasanya orang-orang yang tertarik untuk hal-hal yang berbau seperti ini, kayak tarot, kayak palm reading, astrologi, astronomi. Terus dia orang yang spiritualnya juga bisa dibilang balance. This is transformation. Jadi aku ngelihatnya dari energi the butterfly ini here, dari awal pertemuan kamu sama pertemuan nanti, kamu akan terus banyak melihat sebuah sisi transformasi di dirinya. So aku bakalan tambahin lagi dari sini. Spirit guide, angel, power, like I think it is. Tell me more about who is this person. One, two. Thank you. Okay. So the free. Ada electric style, ada this is third eye, and then is tall, and kuning langsat. Terus ada nice teeth, fancy, dine in, annoying, you make me feel special. Oke, pertama dia menjunjung tinggi soal kebebasan, terlihat dari energi the strength di sini yang aku bilang dia tuh tipe orang yang bosenan sebenarnya. Jadi dia akan selalu mau untuk exploring. Kamu menjalin hubungan sama dia itu bukan berdasarkan ingin mengikat,
Tapi karena memang kamu memberikan dia kebebasan atau sebaliknya dia ngasih kamu kebebasan, ikatanmu semakin kuat. Emang tidak make sense kalau di sesuai kata-kata ya, tapi secara energi level saat kita mampu mempunyai trust yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa sama pasangan, dan kita pun menaruh faith di dalam hubungan kamu sama dia, kita menaruh faith di sebuah hubungan, di situ energi untuk bisa kebaikan datang ke kita lagi itu semakin kuat. Jadi dasarnya memang soal freedom, tapi ikatannya tetap kuat. Di sini electric style dari segi fisik, penampilan, dia suka hal-hal yang berbau keunikan. Terus kalau yang namanya electric style itu dia punya style tersendiri. Jadi kenapa orang-orang suka sama dia? Karena kebanyakan sebenarnya yang pembawaan dia bawa nih ke masyarakat itu kadang-kadang suka menginspirasi. Third eye, dia orang yang bisa dibilang kadang-kadang label di Indonesia bisa dikatakan ini kayak indigo ya. Cuman bukan indigo yang kayak ngelihat huntu atau apapun itu, tapi lebih seperti cara dia untuk berpikir, cara dia untuk memberikan wisdom, cara dia untuk memberikan kedewasaan itu kayak jauh lebih dari umurnya gitu. Cuman dari energi the third eye ini, aku ngeliat third eye terbuka. It means dia adalah sosok orang yang secara spiritually juga paham untuk gimana caranya agar tetap maintaining energi dia seperti apa. Dia bisa nilai orang sekitarnya dia atau orang yang berhubungan sama dia kok. Jadi dia tahu mana yang benar, mana yang bohong, mana yang jujur, mana yang tulus, mana yang enggak gitu. Dari energi sini ada tall, jadi orangnya cukup tinggi. Di sini ada kuning langsat, jadi ini kulitnya warnanya kuning langsat. Nice teeth, giginya rapi, fancy, dia suka dress up fancy. Jadi selain stylenya electric, stylenya unik, dia juga suka hal-hal yang bisa dibilang labelnya kemewahan. Dari dine in, dia akan banyak ngajak kamu untuk pergi ke restoran baru atau restoran kesukaannya dia. A bit annoying orangnya, but dia akan memberikan kamu rasa yang kayak oke, aku lebih special dari orang-orang lain nih gitu. Oke, aku bakal lihat pesan dari oracle card. To the spirit guide and live on power like I think it is a skill, mission and protection to its people. This Lapis Lazuli message about love for them. Love yourself first. Your self-respect makes you romantically attractive. Jadi kamu akan lebih attractive lagi jika kamu mampu untuk respect diri kamu sendiri. Karena jika bukan dirimu, jangan berharap orang lain buat respect kamu. Di sini ada keep an open mind, your soulmate may differ from your usual type and expectation. Jadi kemungkinan soulmate-mu atau dia adalah sosok orang yang tidak sesuai nih sama ekspektasi. Ada children, your love life is being influenced. Your love life is being affected by children. Sorry. Jadi dia ada memberikan efek apa ya? Pertama, kamu sama dia bakalan punya relationship yang kayak cinta monyet lah gitu, kesem-sem atau bahkan kayak hubungan-hubungan kayak anak ABG, but energi affected by children. Jadi ada kita kan punya inner child, dia punya inner child, dimana inner child kalian berdua itu sama-sama bekerja sama untuk healing masing-masing. So aku bakalan lihat aku bakal lihat the outcome of the situation, okay? Just right guide angel emperor like I think it says. Tell me about the outcome of the situation. Ada 8 of swords. Ada the 9 of cups. The outcome of the situation. Ada the 4 of swords. Jadi nanti ada recovery. Like yang aku bilang, hubungan kalian tuh akan selalu ada fase regenerasinya, disembuhkan, nanti dipertemukan. But the 9 of cups ini adalah
sorry, aku bersendawa. Kesiapan diri untuk memiliki sebuah keluarga. Jadi kamu mempersiapkan diri kamu. The Eight of Swords di sini memang ada restriction. Eight of Swords di sini nunjukin kalau masih ada rasa takut sebenarnya. Jadi ini rasa takutnya harus diselesaikan dulu. Itu bukan tanggung jawab dia untuk menyelesaikan rasa takutmu. Jadi kamu sendiri, ya. Tell me more about the outcome of the situation. Untuk kalian yang nungguin kemarin aku nggak post, because karena aku keracunan, jadi aku tidur. Ini tuh aku bangun karena nggak tahu, terinspirasi untuk membuat ini. Jadi buatlah. Kalau misalnya kamu dengar suara aku masih kayak nggak kayak kemarin, it's because tadi aku keracunan makanan, guys. No more about the outcome of the situation. Oke, di sini ada Two of Cups, ada The Star. Atau aku nggak tahu itu keracunan apa alergi ya. Pokoknya itu aku sering banget, nggak tahu kenapa ya, aku sering banget kena itu. Ada Two of Cups, jadi ada outcome sebenarnya, ada hubungan, ada hope yang akan terwujud, akan ada sebuah harapan yang bisa kamu raih. Dan di sini juga kalau dari The Star-nya, sebenarnya itu sesuatu yang kamu minta. Jadi pertama minta ke atas, jadi minta ke Tuhan, minta restu. Terus di sini juga ada peluang untuk mempunyai pasangan atau berpasangan dan bisa memiliki apa ya, bisa dibilang ikatan. Two of Pentacles masih nimbang tapi and then di sini dari The Nine of Wands, kamu akan dapat guidance ya, akan dapat arahan ya. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Dan kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misal kamu tahu lebih lanjut bisa book reading, tapi harap sabar. Aku balas satu-satu. Terus udah gitu aku bakalan apa ya, bisa dibilang aku udah mau ngomong apa ya, tiba-tiba blank. So see you in the next reading. Bye. Halo semua. Ini untuk pilih pilihan kedua. Jadi ini adalah stone namanya sodalite. Jadi sodalite ini biasanya buat calmness, buat apapun yang konsepnya emotional healing, emotional balance. Kalau kamu suka panik-panik nih, ini bisa ngebantu banget gitu, buat bisa menenangkan diri. Jadi sebelum kita mulai, aku harus memberitahu. Jadi sebenarnya aku untuk kalian yang nanyain, aku tuh harusnya kemarin itu post video, tapi aku nggak post karena I get food poisoning. Entah itu aku keracunan makanan atau aku alergi sesuatu ya di dalam makanan itu. Cuman jadi lidahku agak aneh gitu loh. Dan suaraku pun akhirnya jadi beda. Jadi kalau misalnya kamu dengar suaraku beda-beda, terus aku juga ngomongnya ketawa-ketawa terus, akibat obat. Oke. Jadi di sini ada 2 deck sekaligus. Ada 5 kartu tarot dari 2 deck yang berbeda. Aku sudah meditasikan sebelumnya. Terus di sini juga ada dari 2 oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Tapi aku tetap nanti akan pakai tarot deck lain untuk bisa memvalidasi. Oke. Jadi ini ada Six of Wands. Aku nggak ngecek energi kamu karena takut kepanjangan. Ada Ten of Coins. Oke. Another Ten of Pentacles. Temperance. Sama Five of Wands. Oke, di sini ada energi Sagittarius, Virgo, Gemini, Taurus, Capricorn. Also di sini ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, tapi juga ada energi Libra.
Oke, dia orang yang beda banget dari yang pilihan pertama. Yang pertama itu everything maunya cepat-cepat. Ini dia maunya slow but sure. Dia orang yang suka mempertimbangkan sesuatu. Nah, dari energi Six of Wands di sini, kalau kamu nanya siapa, dia orang yang mempunyai kesuksesan. Kemungkinan dia orang yang bisa memberikan kebahagiaan secara finansial bukan hanya untuk dirinya tapi orang-orang yang memang bekerja untuk dia atau keluarganya. Jadi kesuksesan yang dia raih bukan untuk semata-mata kepuasan diri sendiri, tapi dia make sure kalau orang lain di sekitarnya dia juga ngerasain sebuah kesuksesan itu gitu. Jadi dari Six of Wands sendiri dia orang yang pintar untuk nge-leading. Jadi kemungkinan half numbernya bisa 1 ya. Jadi orang yang pengen menjadi pemimpin di kehidupan ini. Atau memang jalan hidupnya harus jadi pemimpin. Di sini ada Ten of Pentacle, ada 2 Ten of Pentacle. Di sini Ten of Coins, di sini ada Ten of Pentacle. Dia adalah sosok orang yang family person banget, suka sama keluarga, dia selalu kekeluargaan apa-apa keluarganya. Pertama dia dapat last name atau dia dapat apa ya, tanggung jawab besar untuk menjaga nama baik keluarga gitu. Di sini dari energi Ten of Pentacle ini dia adalah sosok orang yang sangat loyal, terutama bagi orang-orang yang dianggap keluarga. Dia dibesarkan dari keluarga yang sangat mampu ya kalau aku lihat. Jadi bener-bener dia gak ngerasain kekurangan dari lahir. Terus dia juga orang yang bisa dibilang mempunyai sosok figur apa ini, bapak yang selalu ada untuk dirinya gitu. Jadi dia punya contoh nih dari sosok bapak atau bisa dari kakek atau bisa bapaknya dia yang bisa memberikan contoh gitu. Oke. Terus di sini juga ada The Temperance. Kamu kalau deket dia adem. Dia soalnya pembawaannya apa ya? Calm tapi juga kayak sejuk gitu loh. Cara dia menyampaikan sesuatu, cara dia bertutur kata, bahkan kalau ada konflik dalam hidupnya dia orang yang benar-benar bikin kagum lah gitu. Energi The Temperance di sini kamu bisa berhubungan sama orang yang selalu ngambil jalan secara natural. Jadi dia tuh tidak mau memforcing sesuatu, dia tidak mau memburu-burukan sesuatu, dia tuh nggak suka hal yang berbau instan. Jadi dia tuh suka proses. Jadi aku adalah tipe orang yang maunya cepet-cepet nih, contohnya kayak gitu. Maunya aduh nggak mau ribet lah, nggak mau nunggu, maunya langsung jadi. Nah dia adalah tipe orang yang sebaliknya, dia orang yang suka proses, suka kerja keras, suka membangun. Terus dari The Five of Wands sendiri dia punya hobi cukup unik. Ada beberapa dari mereka yang hobinya cukup expensive gitu. So aku bakalan lihat dari sini, kita validasi dari tarot tagline. Dear Spirit Guide, Angel of Power, like guiding goddesses, give permission and protection to certain people who take the soul light or choices number 2. Tell me about their lifetime partner. Who is this person? I need 4 cards. Thank you. Okay, di sini ada 2 of Wands, ada the Lovers, ada the Knight of Swords. Who is this person? Kamu punya perbedaan secara mental ya, atau secara sifat ya, make sense secara sifat. Tapi perbedaannya gini, dia suka segala sesuatu yang slow, tapi kamu suka segala sesuatu yang cepat. Jadi di situ ada sedikit apa ya, konflik di situ. Kamu berdua orang yang kompetitif di sini. And then dari 2 of Wands, kalau kamu nanya siapa, kemungkinan dia adalah sosok orang yang mempunyai jarak tempat tinggal sama kamu. Jadi cukup jauh tempat tinggal lah gitu. And then dari energi 2 of Wands sendiri, beberapa dari kalian kemungkinan bisa dealing sama seseorang yang you met online ya, ketemu secara sosial media. Cuman kalau aku lihat di sini, dia orang yang cukup stabil untuk menghadapi
apapun yang berjarak. Energi itu di sini ada energi the lovers. The lovers itu energi Gemini. Cuman memang kalau aku lihat itu biasa ya, karena memang secara kriteria dia oke banget. Dia orang yang punya banyak opsi. Dia selalu punya banyak pilihan lah. Misalnya orang tuanya memberikan dia pilihan, nih kamu mau yang ini apa ini gitu. Teman-temannya juga kayak gitu. Terus dari energi the Knight of Swords, aku ngeliat dia punya emosi yang sulit untuk dikendalikan. Dari energi the King of Wands. Udah kekeluargaan banget sih ini, parah ya kekeluargaannya. Jadi kayak kamu kalau misal sama dia, kamu bukan nikahan sama satu orang tapi sama satu keluarga. Soalnya sedramatik itu hubungan dia sama keluarganya, sangat dekat, terus juga sangat ikatannya juga cukup kuat. Aku lihat dari energi the Temperance, dia orang cukup dewasa, berpikiran juga mature. Aku lihatnya juga dia bukan tipe orang yang apa-apa duniawi lah. Walaupun dia punya banyak secara duniawi, tapi dia bukan tipe orang yang terpakunya sama yang duniawi. Gitu. Memang di sini ada sedikit sifat dia yang ke arah obsesif ya. Cuman kalau ini berdasarkan kepemilikan. Let's say kayak gini. Dia tuh kan dekat sama keluarganya. Jika ada satu keluarganya dia yang disakitin, dia benar-benar bakalan murka. Ini bukan marah ya, tapi murka. Sama kayak pasangan seperti itu. Karena bagi dia ini sesuatu yang harusnya saya lindungi. Ini harusnya sesuatu hal yang punyaku. Ini bukan sesuatu hal yang harusnya dijadikan bahan untuk main-main gitu permasalahannya gitu. Jadi dia gampang murka untuk sesuatu hal yang bagi dia itu adalah prioritas. Terus aku lihat di sini untuk kalian yang dealing sama maskulin ya. Dia tuh tipe-tipe maskulin yang standar ya, dominan. Dia ingin mendominasi hubungan. Dia juga pengen jadi sosok orang yang selalu diutamakan, tapi dia juga jadi sosok orang yang punya tanggung jawab besar untuk melindungi. Jadi aku ngeliatnya di sini saat dia memutuskan untuk bersama-sama seseorang, dia udah mikul sebuah tanggung jawab. Oke, aku harus lindungin nih diri kamu. Mau kamu ngapain aja soal finansial atau soal kerjaan atau bahkan soal mental atau soal perasaan, itu tanggung jawab aku gitu. Dia bagi dia seperti itu. Terus kalau misal kamu dealing sama feminine, kamu berhubungan sama sosok orang yang proteksinya cukup kuat, terutama dari sosok father figure. Jadi, kamu bukan dealing sama seseorang yang sembarangan. Jadi, sembarangan tuh dalam arti gini, orang yang datang dari keluarga seperti ini biasanya proteksinya kuat dan syarat untuk bisa masuk di keluarga tersebut juga besar gitu. Jadi dalam arti gini, kamu juga harus punya kemampuan untuk menunjukkan kamu gimana, menunjukkan kesetiaan, menunjukkan kemampuan dan segala macam gitu. Karena yang to be honest, yang sejujurnya dia, untuk kalian yang maskulin berhubungan sama feminine, dia itu punya sosok father figure atau sosok laki-laki dalam hidupnya yang sangat melindungi gitu. Jadi kamu untuk dekat sama dia awalnya harus punya usaha untuk bisa membuka dulu nih gitu, membuka jalan dulu gitu. Oke, so aku bakal langsung lihat ke aku mau lihat dari herself-nya, dia bilang apa ya. There's red cat angel power innovation and protection. That's the big choices. Number 2, that herself want to say it. Jewel cool, Dharma unfolding. Remember that you're on the path. Take one step at a time to happiness.
Percaya kalau misalnya kamu itu di dalam sebuah perjalanan yang memang bertujuan untuk memberikan kamu kebahagiaan. Tapi yang harus kamu lakukan bukan langsung membuat sebuah gebrakan, langsung jalan 10 langkah, enggak. But langkah satu-satu dulu gitu. Fokus sama satu hal dulu. Ada hope, love, and acceptance. Sebentar, aku ingin minum dulu. Ada love is yours, recognize your divine worth, choose loving thoughts. Cinta itu milikmu, jadi kamu harus tahu worth kamu sendiri. Karena bukan tanggung jawab orang lain untuk menghargai dirimu ya. Jadi yang harus bisa menghargai dirimu adalah dirimu sendiri. Choose loving thoughts. Jadi pilihlah untuk bisa melakukan segala sesuatu atau mengaplikasikan segala sesuatu berdasarkan cinta. Oke? So, aku bakal lihat dari sini. Responsibility, you are aware of the power of your thoughts and the amount of love you express. Kamu punya sebuah kewajiban. Kamu punya responsibility, punya tanggung jawab. Kamu harus bisa sadar tentang kekuatan diri kamu sendiri, kekuatan pikiran kamu sendiri. Individuality, you leave your unique stamp of love on everything you do. Kamu, setiap kemanapun kamu jalan, setiap kemanapun kamu pergi, kamu meninggalkan bekas. Jadi, bisa dibilang gini, apapun yang kamu hadapin, saat kamu melakukan dengan positive attitude, di situ, energi yang membekas adalah sisi kebaikan kamu. Gitu, oke? Oke. So, aku bakal lihat dari sini. Fulfillment. Kamu berhubungan sama orang yang tujuan hidupnya itu mencapai sebuah kebahagiaan. Dari fulfillment sendiri di sini, sebenarnya dia tidak butuh orang lain untuk bisa memberikan dia kebahagiaan ya. Jadi, kalau dari energi seperti ini, kamu raih dulu nih fulfillment kamu. Kamu raih dulu apa yang membuat kamu ingin merasa full, merasa puas di kehidupan. Karena kamu berhubungan sama orang yang memang mempunyai kepuasan hidup. And then di sini dari illumination, dia akan selalu memberikan kamu sebuah pencerahan. Jadi ini tipe hubungan yang jelas ya. There's an illumination in here. And then di sini new beginning. You never have any relationship with this person. Kamu belum punya any relationship sama orang ini karena kalau dari new beginning masih ada awal mula baru. Nah di sini aku bakal lihat auranya dia. There's spirit guide, angel and power like cutting assess. Give information and protection to set people who make choices. Number 2. Sebenarnya aku ngeliat a lot of green, orange, blue, gold. Tell me about this person, Aura. Very mature. Soalnya gini, kamu dekat sama dia, pertama yang bakalan kamu dikenalin sama kamu adalah sosok si father figure ini, si Silver. Dia orang yang cukup unik. Dia suka hal-hal yang berbau space, angkasa. Terus di sini ada energi gold, emas. Oke, dia punya I see di sini kayak warisan gitu ya. Warisan itu bukan hanya bentuk uang, tapi yang aku bilang bisa last name, nama belakang, atau bahkan memang tanggung jawab di keluarga dia gitu. Adat istiadat dan segala macam. Dream, moon, energy, enchantment, inspiration are woolly and cosmic. Jadi dia suka hal-hal yang berbau space, luar angkasa. Kamu kalau ngomongin alien sama dia nyambung banget. Dia suka apa ya? Konspirasi teori gitu-gitu. Di sini ada gold, fortune, alignment, talents, and strength. Dia punya kekuatan di finansial, di power. Dia juga punya kekuatan di untuk bisa ngarahin orang. Aku lihatnya di sini di dalam keluarganya dia tuh bakal kayak apa ya? Kayak lampu gitu loh, menerangi semuanya.
Di sini ada green, money, luck, prosperity, natural, and growth. So, it's like kayak nomor satu, money-nya dia punya keuangan yang bagus, dia punya sistem keuangan yang bagus, dia juga udah mikirin tentang masa depan. Untuk beberapa dari kalian bahkan berhubungan sama orang yang punya akuntan sendiri gitu loh. Jadi akuntan pribadi untuk bisa managing keuangannya dia. Cuman ini kayak tumbuhan ya, kita nanam tumbuhan, kita rawat, kita pupuk, tumbuh terus, sama kayak finansialnya dia seperti itu, makanya dia nggak pernah kekurangan karena selalu ada terus. So aku bakal lihat tambahan dari sini. Terus spread guide angel from power like I think it says, tell me more about the person who will be lifetime partner for the people who pick choices number 2. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10. Oke. Brum. You will notice kendaraan dia. Jadi dia selalu kemana-mana pakai kendaraan yang dia sukain ini, dia cintain. Aku lihat bisa motor atau mobil sih, cuman kalau ngomongin soal motor juga ini bagian dari hobi ya. Atau pokoknya otomotif tuh hobi. Ini ada brum. Terus ada the sea. This person love the sea. Dia suka pantai, dia suka pulau. A calm voice. Suaranya bisa bikin terlelap. Suaranya tenang. Terus di sini ada strive. Dia itu orang yang cukup naif kalau di dalam pertemanan zaman sekarang, pergaulan zaman sekarang. Karena kalau strive ini biasanya dia lurus-lurus aja gitu. Simple. Dia stylenya, dressnya simple. Terus tan skin, dia punya skin kulit yang tanning karena aktivitasnya dia. Tapi sebenarnya dia kulitnya cukup fair ya, cukup terang. The sexual, dia punya sisi seksualnya, jadi sensual banget orangnya. Kalau seksual kayak gini biasanya memang orang yang tidak mudah untuk diacuhkan ya. Social circle, ini datangnya dari kehidupan sosial kamu. Ada mageran. Jadi dia juga orang yang kalau di love, tapi ya di percintaan dia bukan tipe orang yang kayak effortnya tuh oke, kita mau kemana, kita mau adventure kemana, enggak gitu. Dia bakalan, karena dia punya banyak aktivitas, oke ya kita stay aja nih di sini di rumah ini gitu. Oke. Aku bakal lihat dari oracle card Romance Angel, pesannya apa? Terus Red Cat Angel One Power like that again says, give permission and protection to certain people who pick the sunlight message for them. Kalau aku lihat di sini untuk kalian yang dealing sama perempuan ya, dia rambutnya diwarnain. Kalau aku lihat soalnya ada rambut panjang, tapi panjang gak tau berwarna gitu. Terus untuk kalian yang dealing sama ya both ya, masculine dan feminine, dia suka traveling atau suka jalan-jalan tapi pakai koper, bukan backpacking. Di sini ada free yourself, it's time to take back control of your life. Ini waktunya buat ambil kontrol lagi dalam hidup kamu. Di sini ada finance and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Jika kamu masih ngerasa kurang atau minder tentang finansial, kamu harus bisa mempunyai keyakinan dalam diri kalau misalnya kamu bisa menjadi sosok orang yang mandiri di finansial. Cuman berarti di sini pesannya adalah ada karir atau kehidupan finansial harus kamu fokusin dulu sebelum memfokuskan untuk memiliki seorang pasangan hidup. Sebuah nggak tahu. Ada reconciliation, someone from your past is returning to your life. This person can be bisa orang yang udah kamu kenal lama atau bahkan kamu kenal sebelum kehidupan saat ini. Jadi ada sebuah reinkarnasi yang terjadi, kamu udah kenal sebelumnya. Keep an open mind. Your soulmate may divert from your usual type and expectation. Kemungkinan juga ini disuruh open mind, disuruh buka matamu, buka pikiran kamu.
Gak semua orang yang sesuai sama ekspektasi itu harus menjadi milik kamu. Jadi berarti memang ada seseorang yang diperuntukkan untuk kamu tapi tidak sesuai sama ekspektasi. Oke, aku bakal lihat dari ini, the outcome of the situation. Tell me more about the outcome of the situation. Oh, well, there's a Ace of Swords, there's a victory, Eight of Cups, ada perubahan. What will happen in the future? Di sini ada Ten of Cups. Ada sebuah completion. Nanti ada sebuah informasi yang akan datang ke dalam hidup kamu dalam waktu dekat. But the Ace of Swords itu biasanya ngomongin soal kamu mempunyai logika, mempunyai pola pikir atau mempunyai informasi yang ada di kepala untuk gimana caranya kamu bisa memiliki sebuah hubungan, memiliki sebuah persatuan. Di sini Ace of Swords ini ngomongin soal kemenangan. The Eight of Cups ini change. Jadi ada perubahan dulu yang harus kamu lakukan. To be honest, untuk beberapa dari kalian, karena di sini ada jarak, ada salah satu dari kalian yang harus crossing ocean dulu atau crossing a space dulu untuk bisa bertemu. Jadi the Ten of Cups di sini ini ngomongin soal finally gitu. Kalau Ten of Cups itu ngomongin soal kesiapan diri ya untuk memiliki sebuah keluarga. So tell me more about what they need to know about the situation later. Eight of Pentacle, kerja dulu, fokus sama kerjaan, fokus sama karir, fokus sama skill. So let's take all of it. Yes. Ada King of Wands lagi. Ada The Devil. Ada The Eight of Swords. Sama ada The Ace of Pentacle. Yang perlu kamu tahu adalah jangan pernah tergoda oleh temptation. Jadi hal-hal duniawi, hal-hal yang memang sebenarnya itu tidak baik untuk kamu, jangan terjerumus gitu. Belajar untuk say no, gak mau gitu. Dari Eight of Swords di sini hilangkan anxiety-mu. Jadi kamu cuma dirimu yang kenapa aku mau belibet? Cuma diri kamu yang mampu untuk bisa ngelepas dari penjara-penjara yang kamu buat sendiri. Ada Ace of Pentacle, ada peluang. Jika kamu melihat sebuah peluang, ambil peluang tersebut. So this is your reading. Thank you for watching. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Harap sabar, tapi ya gak aku langsung buat, memang aku catat dulu. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Namanya personal reading itu biasanya bisa sesuai tema atau bahkan kamu punya pertanyaan spesifik. But gini, general reading itu dibuat hanya khusus untuk dirimu karena tidak ada energi orang lain. Seperti di sini. So, sampai ketemu di readingan sebelumnya. Kok sampai ketemu di readingan sebelumnya? Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!